Salam sejahtera bagi kita. Dalam pertemuan kali ini, khususnya pelajaran seni budaya, kita masuk di dalam bab baru, yaitu lagu populer dalam sajian vokal grup. Nah, dalam bab ini, kita akan membahas penyajian lagu populer ke dalam bentuk vokal grup yang tentunya akan menambah variasi hasil lagu yang akan didengarkan nantinya. Nah, sebelumnya kita perlu memahami apa itu vokal group. Ya, vokal group adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain sopran, alto, tenor, dan bass. Atau istilah-istilah lain ada yang disebut dengan suara 1, suara 2, suara 3, dan suara 4. Suara 1 itu sopran, suara 2 itu alto, biasanya ini untuk perempuan. Kemudian tenor dan bass itu suara 3 dan 4, itu biasanya laki-laki. Nah, vokal group ya merupakan bentuk penyajian vokal yang lebih ekspresif dibandingkan dengan paduan suara. Karena dalam menyajikan vokal group, kita akan lebih mementingkan aspek keselarasan nada yang didengar dan lebih ekspresif, bukan berupa partitur lengkap seperti aransemen lagu untuk kelompok paduan suara. Nah, jadi terkadang kita lihat paduan suara itu agak kaku gitu ya. Nah, jadi yang lebih ekspresif itu vokal group ya, lebih hidup baik dari penampilan ya, wajah maupun juga gerakan tubuh. Ya, biasanya vokal group diatur juga untuk gerakan tubuhnya. Nah, menyajikan lagu secara vokal group dituntut untuk lebih kreatif dalam memberikan variasi vokal yang menambah manis komposisi lagunya. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui atau mengenal tentang vokal group ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang vokal group. Yang pertama, ciri-ciri vokal group. Yang kedua nanti aransemen vokal ya. Nah, jadi ini perlu dipahami dalam vokal group. Nah, kita masuk dalam yang pertama, ciri-ciri vokal group. Nah, vokal group biasanya terdiri dari beberapa penyanyi ya. Biasanya terdiri dari 3 sampai 10 orang. Ya, memang kadang disebut kalau 3 orang itu trio ya. Kalau 4 kuartet dan lain sebagainya. Nah, tapi itu sudah termasuk di dalam kategori vokal group. Yang kedua, aransemen vokalnya bebas. Dan dalam membawakan lagu sebuah vokal group lebih dapat ekspresif ya. Misalnya dengan memberikan gerakan yang sesuai untuk menunjang makna lagu. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga menggunakan improvisasi yang dominan. Yang keempat, vokal group dapat diiringi musik atau tidak diiringi musik, atau yang disebut dengan akapela. Nah, biasanya akapela bisa membuat musik sendiri ya dengan suara dari mulut. Nah, kemudian yang kedua tentang aransemen vokal. Nah, apa itu aransemen? Aransemen itu adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Nah, artinya di sini untuk sebuah vokal group yang lebih baik biasanya diatur dulu susunan musik atau penyanyinya ya, suaranya. Nah, di dalam ciri-ciri vokal group tadi kan sudah dikatakan dalam vokal group itu biasanya dibagi suara 1, 2, 3, dan 4.
Nah, jadi di aransemen vokal inilah diatur apakah mereka masuk sekali masuk ya suara 1 2 3 4 atau dibagi-bagi, pertama suara 1 2, kemudian di pertengahan lagu masuk suara 3 4, termasuk juga penempatan dari instrumen lain. Nah, jadi semua itu diatur di aransemen sehingga nantinya penyajian vokal grup itu semakin lebih baik, lebih mantap, lebih ekspresif. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami juga dalam mengaransemen lagu, ya, atau mengaransemen vokal. Nah, sajian vokal grup yang langsung menyita perhatian adalah adanya aransemen lagu yang tentunya akan berbeda dari melodi aslinya. Nah, aransemen lagu ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari melodi utama atau melodi pokok dari lagu yang telah dipilih. Berarti harus kembali dulu ke melodi asli, ya. Nah, jadi para penyanyi harus tahu melodi aslinya. Nah, untuk itu harus belajar dari not angka atau not balok, ya, dari melodi asli. Nah, jangan langsung belajar dari YouTube yang sudah mengalami improvisasi, ya, atau variasi lagu. Yang kedua, mencari akor atau harmoni, ya, dari kunci-kunci musiknya. Yang ketiga, memecah suara. Nah, untuk dapat memecah suara diperlukan sedikit pengetahuan tentang akor. Ya, akor itu 2 atau 3 nada yang dimainkan, ya, secara bersamaan. Nah, misalnya lagu dalam tangga nada D sama dengan Do atau Do sama dengan C. Susunan solmisasinya adalah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ya. Nah, angka 8 ini harusnya 1, ya. Ya, tingkatan nadanya dari 1 sampai 8 atau dari Do rendah sampai Do tinggi. Nama notasinya ya disebut dengan nada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, jadi untuk solmisasinya itu dikatakan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, itu. Nah, ini harus dipahami kalau kita ingin mengaransemen vokal atau mengaransemen lagu. Nah, selanjutnya, akor yang digunakan dalam lagu Do sama dengan C berasal dari rangkaian nada di atas. Setiap notasi akan menjadi not pertama. Dan untuk not ketiga dan kelima dihitung secara berurutan. Dan jika dijabarkan sesuai dengan rumusan 135 atau Do Mi Sol, maka susunan nada pada akornya sebagai berikut. Nah, lihat di tabel ini. Di kolom pertama itu notasi. Ya, itu tadi sudah kita pelajari. C, notasi ini misalkan nada dasar, ya, nada dasar C sama dengan Do, yang kedua D, 3 E, keempat F, yang kelima G, yang keenam A, yang ketujuh B. Nah, untuk sifat akornya lihat di sini. Nada pertama itu selalu mayor, ya, jadi C mayor. Nada kedua itu minor, nah D minor. Nada ketiga E itu minor. Nada keempat mayor. Nada kelima juga mayor. Nada ke-6 minor dan nada ke-7 diminisha. Nah, jadi dalam musik ini harus perlu juga dipahami sifat akor ini. Nah, jadi yang misalnya kita belajar dari atau ngambil lagu dari nada C. Nah, biasanya pasangannya nada dasarnya itu nada pertama C, kemudian untuk tingginya itu biasanya nada keempat, berarti mayor F, kemudian nada rendahnya
G itu. Nah, nada kelima itu G ya, mayor juga. Nanti nada minornya itu bisa ke A minor, bisa D minor ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi di kolom ketiga itu akornya, nama akornya ya. Jadi yang pertama ada ini C, D minor, E minor, F, G. Ini sama dengan kalau nggak ada apa ini berarti mayor ya. C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B minor atau bedim ya, bedim ini. Nah, jadi solmisasi nadanya do mi sol. Nah, jadi C ini akordnya dari C itu do mi sol. Nah, nanti kalau dalam pelajaran, kalau belajar di keyboard atau piano, akord itu untuk mencari nada C, akord C, berarti tekanlah nada do mi sol secara bersamaan. Nah, itu akan harmoni dia adalah nada C. Untuk D minor, re fa la. Kalau angkanya 2 4 6 ya. Itu nada ketiga E minor, mi sol si. Yang keempat fa la do. Yang kelima sol si re. Yang keenam la do mi. Yang ketujuh si re fa. Nah, jadi ini juga perlu dipahami kalau kita belajar musik ya, atau vokal, olah vokal. Nah, yang selanjutnya dalam mengaransemen vokal tadi, yang pertama masih ingat, yang pertama mencari melodi utama atau pokok, yang kedua mencari akord atau harmoni, yang ketiga memecah suara, nah atau yang C. Sekarang yang keempat atau bagian D, memberi nada untuk setiap suara. Nah, pada tahap ini merupakan kelanjutan dari poin C, yaitu memberi not pada setiap suara. Misalnya dalam vokal group akan dibagi 3 suara, maka nada sudah tersedia berdasarkan akord yang dapat dilihat di tabel tadi. Nah, sebagai contoh, akan dibuat vokal group wanita dengan susunan 3 suara, yaitu S itu sama dengan sopran, yang MS itu mezzo sopran atau suara 2, S tadi suara 1, kemudian alto. Alto itu suara 2 ya. Suara 2. S itu sopran 1, MS sopran 2, dan A itu suara 2 ya, alto. Nah, jika melodi pokok atau melodi utama lagu ada di sopran 1, maka sopran 2 dan alto tinggal menggunakan nada yang belum digunakan di akord tersebut. Nah, lihat di sini, nada pertama itu S, do-nya, ini sebagai melodi utama. Maka kalau kita membuat suara 2, ya suara 2-nya atau sopran 1-nya, kita ambillah nada mi-nya. Nah, untuk suara yang ketiga atau alto, di sini alto atau suara 2, ini tadi sopran 1, sopran 2, ini alto. Nah, maka digunakanlah nada yang kelima. Nada kelima atau sol, tapi sol dari nada rendah. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kalau di nada selanjutnya ada di sini re. Nah, re berarti nada kedua kita masuk ke fa. Fa ya. Atau boleh juga la. La rendah. Kemudian nada ketiganya fa atau la. Jadi kita mencari nada-nada yang belum ada di akord atau melodi utamanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya ya tidak susah.
Kalau kita memahami tadi tabel tadi, makanya ini tabel ini harus dikuasai ya. Kalau kamu sudah mengerti musik atau sudah pernah belajar keyboard, pasti kamu mengerti dengan ini. Ya, tapi walaupun belum pernah belajar keyboard, ya dengan melihat tabel ini, kita lihat aja di sini. Do inilah patokannya do mi sol. Ya. Nah, jadi kalau di melodi utamanya di sini mi tadi, maka untuk suara 1 dan 2 kamu pilih dari sini antara sol dengan si. Ya, antara sol dengan si. Nah, tinggal kita pilih dia masuknya sol, si-nya ini si rendah. Ya, tentunya si rendah ya, atau solnya di suara 2 ini yang ketiga. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah nada, contohnya ini nada pokoknya. Atau kalau di sini nada pokoknya di sol, nanti di sopran 1 boleh masuk di si. Nanti suara altonya di mi rendah. Nah, kira-kira di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya masih dalam mengaransemen lagu. Nah, jadi ini contoh pembagian suara untuk vokal pria ya, vokal grup pria. Nah, untuk pria tadi tenor, bariton, dan bass. Ya, tenor, bariton, dan bass. Ya, boleh dibagi juga suara 1 atau suara 3. Ini bass 1, bass 2. Ya, tergantung ya. Nah, proses pembuatan aransemen vokalnya hampir sama dengan langkah dengan vokal grup wanita. Nah, jadi kalau tenor itu di do, ini sebagai melodi utama, maka untuk bariton dan bassnya tinggal pilih yang mi atau sol. Ya. Nah, jadi kalau kita pilih di sini mi, maka bassnya kita ambil sol yang rendah, jangan sol yang tinggi. Do mi sol. Jadi do mi sol. Jadi sol yang rendah kita ambil untuk bassnya. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya. Ya. Kalau kira-kira belum paham boleh ditanya ya, boleh melalui WA. Nah, selanjutnya bagian yang kelima atau bagian E, ya improvisasi lagu. Nah, jadi tahapan selanjutnya dalam mengemas sajian vokal grup agar lebih menarik itu adalah dengan membuat variasi nada pada melodi lagu, ya, tetapi di beberapa bagian saja. Ya, dengan catatan pengembangan nada atau variasi nadanya harus tetap berjalan di akord yang utama, ya, di akord yang sama ya. Jadi variasi lainnya dapat dilakukan dengan menambahkan misalnya intro ya dan akhir lagu yang menarik. Intro itu sebagai mengawali lagu ya, intro musik, dan untuk bagian akhir yang dikatakan dengan ending ya, akhir lagu. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi di dalam improvisasi lagu. Nah, jadi hal ini sangat tergantung pada kreativitas anggota vokal grup. Nah, oleh karena itu teruslah memperbanyak perbendaharaan variasi nada dan improvisasi lagu. Ya, dengan cara berbanyaklah mendengar karya vokal grup yang terkenal dan bagus. Ya, sering-seringlah mendengarkan ya musik juga lagu-lagu yang berbentuk vokal grup. Nah, kira-kira sampai di sini pelajaran kita untuk kali ini. Ya, semangat terus dalam belajar. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.